posisinya menjadi jika negasi Q, maka negasi P. Jadi yang ditukar adalah posisinya, konsekuennya dipindah menjadi antecedent, dan keduanya itu dinegasikan. Seperti itu. Jadi rumusnya begini, kalau ada pernyataan jika P maka Q, kontraposisinya adalah jika negasi Q maka negasi P. Jadi posisinya ditukar, kemudian keduanya diberi negasi. Oke? Nah, dalam pernyataan bunyinya begini, jika hujan maka jalan basah. Kalau kita jalan ke dalam posisi, maka bunyinya adalah jika jalan tidak basah, maka tidak hujan. Dibalik ya. Nah, catatan penting untuk sifat kontraposisi pada kalimat majemuk adalah kontraposisi itu selalu ekivalen atau selalu sama dengan pernyataan aslinya. Oke, jadi ada 6 sifat pernyataan majemuk ya. Nah, setiap pernyataan ini atau setiap sifat dari pernyataan majemuk ini selalu harus dibuktikan dengan tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini kan kemarin Ibu ada minta kalian buat ya, kalian pakai formula di Excel untuk memudahkan kalian. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian bisa buat tabelnya manual tanpa harus pakai alat bantu ya. Selain di Excel, kalian juga bisa pakai logism yang dipakai di mata kuliah Orkom. Iya. Oke. Jadi pembahasan kita untuk kali ini hanya itu, dibicara tentang kalimat majemuk yang punya sifat tautologi, kontradiksi, apalagi satu? Tautologi, kontradiksi, kontingensi, kemudian ada konversi, inverse, dan kontraposisi. Ada 6 ya. Nah, keenam jenis atau sifat dari proposisi majemuk ini harus selalu bisa dibuktikan kebenarannya melalui tabel kebenaran. Oke? Nanti setelah mempelajari ini, kita akan belajar bagaimana menyederhanakan pernyataan atau proposisi majemuk. Jadi, untuk menyederhanakan itu, kita akan pakai hukum aljabar boolean yang dalam logika informatikanya itu disebut dengan hukum ekivalensi. Oke? Jadi ekivalensi itu seperti yang tadi Ibu sudah singgung bahwa nilainya itu sama, ekivalen. Antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lainnya itu ekivalen. Nah, itu nanti setelah kalian coba menentukan sifat-sifat dari pernyataan majemuk dulu ya. Oke, jadi ini ada beberapa contoh. Ini contoh yang harapannya Ibu adalah kalian bisa buktikan gitu. Di contohnya sudah ada tabel kebenaran, tapi kalian mungkin perlu untuk coba menyusun tabel kebenaran sendiri. Oke, misalnya kita lihat ini ada contoh soal ini. Contoh soalnya seperti ini. Identifikasi, ini tujuannya adalah untuk identifikasi apakah pernyataan di bawah ini termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Oke, jadi pernyataannya tentukan apakah pernyataan yang pertama ini, jika P maka P N Q. Oke, jika P maka PNQ atau P implikasi PNQ. Untuk pernyataan pertama. Ya, langkah pertamanya adalah menentukan nilai kebenarannya dulu ya pada tabel. Jadi buat kolom untuk P, Q, kemudian kolom PNQ, lalu digabungkan dari P implikasi PNQ. Oke. Nah, ini sudah terlihat di sini bahwa tabel kebenaran ini membuktikan bahwa pernyataan A itu bersifat tautologi karena seluruh baris pada outputnya bernilai true. Oke. Pernyataan yang kedua,
Ya, pernyataan yang kedua ini di contoh B ini. Kalian perhatikan ada pernyataan PNQ and negasi P or negasi Q. Apakah pernyataan ini sifatnya tautologi, kontradiksi, atau kontingensi? Kalian buktikan dengan tabel kebenaran, jadi disusun. Perhatikan setiap proposisi ya, antecedennya ini. Apakah cuma 2 variabel atau 3? Untuk mengetahui banyaknya variabel input, itu kita lihat dari jumlah huruf yang dipakai ya. Ini hanya ada P dan Q, maka output input utamanya atau variabel inputnya ada 2, P dan Q. Kita buat barisnya, ingat rumus yang sudah Ibu sampaikan, N di pangkat 2 ya kalau tidak salah. N-nya adalah variabel inputan, jadi 2 di pangkat 2 berarti ada 4 baris. Nah, kemudian kalian susun mulai dari pernyataan awal yang dikasih tanda kurung. Jadi setelah dapat, tentukan P dan Q-nya. P and Q-nya dibuat, outputnya seperti apa. Karena di sini ada negasi, maka kalian negasikan P-nya, negasikan Q-nya. Kemudian dibuat output yang berasal dari negasi P or Q. Lalu digabung semuanya. Nah, kalian perhatikan bahwa di pernyataan kedua ini, outputnya ini semua bernilai salah. Atau isi baris dari outputnya ini false. Maka, pernyataan kedua sifatnya adalah kontradiksi. Kemudian yang ketiga ada pernyataan PNQ. Ya, PNQ. Nah, dalam PNQ ini nilainya ada true, ada juga yang false outputnya. Sehingga, pernyataan ketiga sifatnya adalah kontingensi. Ya. Nah, bagaimana menentukan konvers, invers, dan kontraposisi? Kalau konvers, invers, dan kontraposisi, itu contohnya seperti ini. Misalnya, diberikan pernyataannya seperti ini. Jika saya belajar, maka saya lulus ujian. Oke? Kalian diminta menentukan konversnya. Konversnya itu sebelum menentukan konvers, invers, dan kontraposisi, kalian wajib buat notasi simbolik dari pernyataan ini. Oke, perhatikan dari pernyataan ini kita dapat menentukan bahwa ada 2 proposisi ya. Yang pertama saya belajar, yang kedua saya lulus ujian. Oke, jika makanya ini adalah operatornya ya. Yang pertama, P adalah saya belajar, Q, saya lulus ujian. Pernyataannya dalam notasi simbolik P, implikasi Q. Seperti ini, ya. Maka untuk konvers, kita tulisnya seperti ini. Jika P, jadi kasih simbol P, terus tanda panah ke Q. Jika saya lulus ujian, maka saya belajar. Itu konversnya ya. Dari P ke P implikasi Q, dia menjadi Q implikasi P. Kemudian inversnya akan berbunyi seperti ini kalimatnya. Jika saya tidak belajar, maka saya tidak lulus ujian. Kemudian untuk kontraposisinya, ya, dengan mengingat sifat kalimat seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka dari kalimat ini kontraposisinya adalah jika saya tidak lulus ujian, maka saya tidak belajar. Tuh. Oke. Nah, soal nomor 3 ini contoh soal nomor 3 ini untuk menentukan ekivalen atau tidak ya. Nah, ini kuncinya adalah dengan membuat tabel kebenaran. Kita lihat dulu untuk contoh soal nomor 3. Nah, ini belum dibuatkan tabel kebenarannya. Kalian perhatikan saja dulu pernyataannya. Jika X, yang satu nih, jika X bilangan genap, maka X habis dibagi 2. Oke? Pernyataan kedua, jika X tidak habis dibagi 2, maka X bukan bilangan genap. Oke? Perhatikan, kalau kita buat ke dalam notasi simboliknya, maka di sini P kalimatnya adalah X bilangan genap, Q kalimatnya adalah X habis dibagi 2.
Oke, pernyataan satu kita buat notasi simboliknya dengan P maka Q atau P implikasi Q. Pernyataan kedua, jika X tidak habis dibagi 2, ada tidaknya ya, maka X bukan bilangan genap. Dalam hal ini, kata bukan itu sama artinya dengan tidak. Oke? Maka pernyataan kedua, notasi simboliknya adalah negasi Q, implikasi negasi P, atau jika negasi Q, maka negasi P. Nah, ini adalah sifat dari kontraposisi. Oke? Jadi, apakah pernyataan tersebut ekivalen? Ingat kembali bahwa kalau sifat kontraposisi pada kalimat itu nilainya selalu ekivalen dengan pernyataan asli ya. Jadi tanpa membuat tabel kebenaran berdasarkan sifat-sifat tadi kita bisa menentukan apakah sebuah pernyataan itu ekivalen dengan pernyataan yang lainnya. Selain itu kita bisa gunakan juga tabel kebenaran. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak Ibu lanjut dulu ya, nanti Ibu kirim materinya untuk kalian. Ini tidak terlalu susah, karena kuncinya adalah bisa membuat tabel kebenaran untuk pembuktian sifat-sifat dari kalimat majemuk tadi. Oke? Nah, jadi kalau misalnya ada soal, buktikan bahwa, misalnya yang ini ya, buktikan bahwa jika P maka Q atau P implikasi Q, ekivalen. Lihat, oh iya, Ibu lupa sampaikan bahwa simbol dari ekivalen itu seperti ini. Seperti tanda sama dengan ya, tapi garisnya ada 3. Itu menunjukkan ekivalensi. Oke? Jadi jika kalian diminta buktikan bahwa P implikasi Q ekivalen dengan negasi P negasi P or Q. Cara pembuktiannya adalah dengan membuat tabel kebenaran seperti prinsip-prinsip pengerjaan sebelumnya ya. Lalu kalian bandingkan. Yang dibandingkan adalah ini, perhatikan. P implikasi Q, oke, nilai pada P implikasi Q ini dengan nilai pada negasi P or Q. Apakah nilainya sama? Artinya kalau di sini baris pertama true, apakah di baris yang sama juga ini di P negasi P or Q true? Jika sama, periksa lagi baris keduanya. Apakah sama nilainya? Kalau semua baris ini nilainya sama, ya, antara dua kolom ini ya, yang ini sama ini. Kalau ini nilainya sama, maka pernyataan tersebut di atas sifatnya ekivalen. Oke? Itu contoh untuk membuktikan pernyataan 2 atau 3 pernyataan apakah ekivalen atau tidak. Oke? Nah,